Indonesia Bertauhid TV. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk selalu bisa hadir di majelis-majelis kebaikan yang insyaallah banyak barokah yang akan kita dapatkan di majelis-majelis semacam majelis ilmu dan berkumpul dengan orang-orang saleh yang sama-sama kita ingin bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap curahan rahmat Allah kepada kita semuanya. Melanjutkan pembahasan kita tentang belajar Islam dari dasar. Kita telah berbicara seputar tentang apa itu Islam, kemudian tingkatan-tingkatan Islam, kemudian apa itu akidah, pentingnya akidah, kemudian kita telah juga bicara tentang dua kalimat syahadat, syahadat tauhid, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kita juga telah bicara sekilas tentang apa yang akan membatalkan syahadat kita, amalan-amalan yang bisa mengancam batalnya syahadat kita. Demikian pula kita telah sekilas pula mengenal siapa itu hakikat wali Allah dan amalan-amalan para wali Allah. Pembahasan kita pada sore hari ini, Bapak sekalian, yaitu mencintai sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sahabat, definisi sahabat itu sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan matinya dalam keadaan beriman, walaupun sempat pernah murtad. Ketemu Nabi dalam keadaan beriman, mungkin sempat murtad, kemudian kembali lagi ke Islam dan matinya dalam Islam. Ini adalah sahabat Nabi, sahabat. Sehingga orang yang tidak bertemu Nabi, maka dia bukan sahabat. Atau orang yang mereka bertemu Nabi dan tidak dalam keadaan beriman, mereka bukan sahabat. Atau mereka bertemu Nabi dalam keadaan beriman lalu dia murtad, sampai matinya dia murtad, dia bukan sahabat. Dan sahabat bukan munafik. Orang munafik bukan sahabat. Ini patokan definisi siapa itu sahabat yang kita diwajibkan untuk mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Bapak sekalian, seorang muslim dia tentu bercita-cita untuk bersama dengan orang-orang yang memiliki ketinggian, kedudukan, derajatnya. Dan ungkapan Anas bin Malik ketika
Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Anda akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Ini di akhirat kelak. Kalimat ini sangat membuat Anas bin Malik sangat gembira. Bahkan kata Anas bin Malik, ma farihtu atau ma farihna ba'dal islami farhan asyaddu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Tidaklah atau tidak ada kegembiraan yang lebih aku rasakan semenjak aku masuk Islam melebihi kegembiraanku mendengar ucapan Nabi anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama dengan orang Anda cintai. Apa kata Anas? Uhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar. Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum walau lam a'mal bi a'malihim. Aku mencintai Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan aku berharap aku bisa bersama dengan mereka walaupun aku tidak memiliki amal sekualitas amal mereka. Seandainya untuk bisa bersama dengan orang-orang semulia Abu Bakar, Umar dan para sahabat harus memiliki amal setingkat amal mereka, maka kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan mereka karena amal kita tidak akan pernah mencukupi. Akan tapi ada satu amalan yang akan bisa menjadikan seorang dia terangkat bisa bersama dengan mereka, yaitu amalan kecintaan kepada mereka. Maka kecintaan ini adalah perkara sangat penting. Siapa yang Anda cintai? Orang-orang yang mereka sekarang itu mencintai para fusak, orang-orang fasik, para artis, umpamanya para pesina, para artis yang tukang telanjang dijadikan sebagai idola, atau mencintai para yaitu bintang film kafir, atau mengidolakan orang-orang yang rusak akhlak dan agamanya. Dikhawatirkan orang seperti ini di akhirat kelak akan bersama dengan orang-orang tersebut, karena almar'u ma'a man ahabba. Oleh karena itulah hendaknya kita harus benar-benar bisa mengarahkan diri kita siapa yang mesti kita cintai dengan sebenarnya. Mencintai para sahabat termasuk di antara akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kecintaan kepada para sahabat dengan alasan, dan alasan-alasan itu berkaitan dengan keutamaan yang ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Bapak sekalian,
para sahabat Nabi adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyertai manusia pilihan pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah, hamba pilihan Allah yang Allah pilih untuk membawa risalah, untuk mengemban risalah dengan segala risiko saat menyampaikan risalah yang Nabi dalam rangka sampainya risalah kepada kita, Nabi rela untuk menanggung berbagai macam derita dalam menyampaikan risalah. Karena risalah ini mesti dikenal oleh manusia. Karena tidak mengenal risalah berarti seakan mereka buta, tidak bisa melihat dan membedakan tentang hakikat berbagai macam perkara. Nabi rela untuk dicaci maki, dihina, diteror, baik secara perkataan maupun fisik. Bahkan bagaimana mereka merancang untuk membunuh Nabi, yang semua gara-garanya adalah Nabi menyampaikan risalah dakwah, risalah tauhid, agar manusia benar-benar hanya menghamba kepada Allah Ta'ala semata. Sehingga sesungguhnya kata Allah, keberadaan Nabi di tengah-tengah manusia ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah mencurahkan nikmat karunia kepada kaum mukminin. Apa yang Allah maksud dengan karunia Allah berikan kepada kaum mukminin? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, yang menjadi nikmat bukan karena keberadaan jasad Nabi di tengah-tengah kita, tapi yang menjadikan inti kenikmatan adalah kedatangan Nabi dalam rangka untuk menyampaikan risalah dan menjadi qudwah, uswah. Keberadaannya dalam rangka untuk menyampaikan risalah dan sekaligus memberikan contoh teladan bagaimana menghidupkan risalah. Maka Allah katakan, sungguh Allah telah mengkaruniakan nikmat kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, lalu mentarbiyah menjadi guru dan teladan yang mengantarkan jiwa mereka menjadi suci, menyucikan jiwa mereka, melakukan tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan itu dilakukan dengan cara mengajarkan kitab dan hikmah. Itu dilakukan dengan cara mengajarkan kitab dan hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah pengajaran yang akan mengantarkan seorang benar-benar dia akan bisa membersihkan jiwanya sehingga tampil dengan jiwa-jiwa yang mengagumkan,
jiwa yang cemerlang, jiwa yang indah, dengan pengajaran kitab dan sunnah. Ini keberadaan Rasulullah SAW, dan inilah hakikat kenikmatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi adalah manusia terbaik, pilihan Allah untuk membawa risalah terbaik ini ke tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala menyertakan Nabi para sahabatnya, dan para sahabat Nabi adalah pilihan terbaik dari kalangan para manusia untuk menyertai manusia terbaik pula, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita mengetahui para sahabat adalah manusia terbaik? Para sahabat Nabi manusia terbaik dengan persaksian Allah dan persaksian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berbicara tentang para sahabat. Kita hanya menukilkan beberapa ayat, dan ayat yang bicara tentang para sahabat sangat banyak. Satu di antaranya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'addallahu jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama kali menerima, menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian diikuti berikutnya orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat Muhajirin dan Ansar. Allah sebutkan dengan cara ta'yin, itu menunjuk kelompok tertentu. Muhajirin dan Ansar ini enggak ada tafsiran lain kecuali para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah Muhajirin. Para sahabat yang menerima kedatangan Muhajirin di Madinah, itulah Ansar. Yang keduanya, mereka telah berjuang dengan segala apa yang mereka bisa korbankan untuk li'lali kalimatillah, yang mereka menanggung derita dari awal menerima dakwah Nabi, sebagaimana sejarah yang telah kita baca dan telah sering disampaikan kepada kita. Lalu diiringi berikutnya orang-orang yang mereka mengikuti jejaknya para sahabat Muhajirin dan Ansar. Apa yang Allah katakan? Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Ta'ala. Gelar radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, ini yang gelar tidak sembarangan. Ini gelar yang tidak bisa dicapai kecuali oleh orang-orang yang mereka benar-benar telah teruji keimanan dan ketakwaannya, ketaatan dan loyalitasnya benar-benar telah teruji, sehingga benar-benar mereka guna sampai pada tingkatan Allah ridha kepada mereka. Suami yang ridha kepada istrinya setelah betul-betul sang istri menunjukkan bagaimana kesetiaannya, pengorbanannya, kemudian yaitu loyalnya kepada sang suami, dengan melalui berbagai macam ujian-ujian yang panjang, sampai kemudian ibaratnya suami meninggal dalam keadaan ridha dengan sang istri. Ini setelah melalui tahapan-tahapan perjalanan panjang, bagaimana sang istri demikian setia melayani dan mengabdi kepada sang suami. Allah ketika meletakkan
keridhaan kepada para sahabat itu setelah melalui perjalanan panjang yang mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian keimanan. Karena iman untuk pembuktiannya mesti Allah datangkan ujian. Sehingga Allah katakan alif lam mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengungkapkan kami beriman kepada Allah, sedangkan dia tidak diuji oleh Allah Ta'ala? Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, yang dengan ujian itu Allah tahu dan Allah Maha tahu segala-galanya. Siapa orang yang benar-benar jujur dengan pengakuan imannya, dan siapa yang palsu dengan pengakuan iman, yang dusta dengan pengakuan imannya. Para sahabat sampai pada gelar radhiyallahu anhum itu karena telah melalui berbagai macam level ujian sampai mereka benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Allah sediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, di antara ayat yang berbicara tentang para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, dalam surat Al-Hijr, di antaranya Allah bicara tentang muhajirin ansar. Lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat yang pertama Allah bicara tentang muhajirin. Ini dalam surat Al-Hijr, Al-Hasyr, surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Ayatnya nanti bisa dicari akhir-akhir, agak akhir atau pertengahan, yang Allah katakan lil fuqara illadzina, ini ukhriju min diyarihim, dan para fuqara yang mereka terusir, para fuqara dari kalangan muhajirin. Lil fuqara illadzina ukhriju min diyarihim, fuqara yang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan terusir dari harta-harta mereka. Ini para muhajirin yang mereka terpaksa harus mereka tinggalkan aset dalam bentuk apapun yang ada di Mekah, baik tanah, sawah ladang, keluarga yang tidak bisa dibawa, harta yang telah dikumpulkan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Semua yang tidak bisa dibawa terpaksa mesti ditinggalkan di Mekah, sehingga mereka terusir dari kampung halaman mereka, yang mereka ketika meninggalkan Mekah, yang perjalanan Mekah ke Madinah tidak kurang dari 450 km atau sekitar itu, ditempuh dengan jalan kaki atau sekedar naik unta kalau masih bisa, di bawah bayang-bayang ketakutan ancaman Quraisy,
siang yang boleh jadi sangat terik menyengat panas matahari, malam yang boleh jadi sangat dingin menusuk sampai ke kulit-kulit mereka. Mereka tembus padang pasir, mereka seberangi lautan padang pasir. Dia boleh jadi naik bukit, turun bukit. Maka itu semuanya dilalui semata-mata yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, semata-mata dalam rangka untuk mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan dalam rangka memberikan pembelaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah bukti nyata bagaimana mereka menunjukkan loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Haq, yang Al-Haq ahaqqu ayyuttaba. Al-Haq lebih layak untuk diikuti, dibela. Ibaratnya kalau sekarang ibaratnya itu Al-Haq harga mati, kalau orang bilang Al-Haq harga mati. Apapun yang mesti siap dia korbankan, dia korbankan demi tegaknya kebenaran, demi tidak tercederainya kebenaran, demi terwujudnya kebenaran, kejujuran. Maka Allah menggelari mereka dengan kalimat apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang telah betul-betul jujur, menunjukkan bukti keimanan mereka yang sebenarnya. Allah menggelari mereka dengan ulaika humus shadiqun. Adapun sahabat Ansar, pada ayat berikutnya yang Allah katakan, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang mereka telah mempersiapkan kampung halaman untuk menampung kedatangan muhajirin, dan mereka pun telah menyiapkan iman sebelumnya. Mereka yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka hatinya benar-benar mencintai kedatangan muhajirin. Ini bentuk loyalitas orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ini bentuk loyalitas orang-orang yang mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai kedatangan muhajirin bukan karena mendapatkan berbagai macam keuntungan duniawi, sama sekali tidak. Bahkan mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau bihim khasasah. Bahkan saat mereka menerima kawan-kawannya dari kalangan muhajirin yang datang, sebagian mereka hanya membawa jasad tanpa membawa perbekalan karena boleh jadi nggak ada yang bisa dibawa. Maka orang-orang Ansar bersikap ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka bersikap ithar, mendahulukan kepentingan muhajirin dibandingkan kebutuhan diri sendiri, walaupun mereka betul-betul sedang sangat membutuhkannya. Sehingga mereka berbagi, dan bahkan mereka ada yang mengungkapkan dengan saudaranya untuk membagi rumahnya menjadi dua, hartanya dibagi dua. Dan ini merupakan bagian sikap ithar dan loyalitasnya. Lalu Allah katakan, wa may yuqashuha nafsi, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang betul-betul beruntung. Ini apa yang Allah gelarkan kepada muhajirin, apa yang Allah gelarkan kepada Ansar. Mereka yang telah betul-betul membuktikan tentang kejujuran iman mereka, baik muhajirin maupun Ansar. Yang muhajirin,
Dia telah buktikan iman mereka dengan lebih memberati imannya dibandingkan dengan semua harta benda yang ada di Mekah. Ketika Allah perintahkan mereka harus hijrah. Ansar, mereka menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang muhajirin dengan mereka mencintai dan berbagi terhadap kawan-kawannya mukminin yang sedang membutuhkan. Dan keduanya telah digelari Allah dengan As-Sadiqun dan Al-Muflihun. Ayat yang ketiga, di antara yang Allah sebutkan ayat yang bicara tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah ayat yang ke-29 insyaallah. Surat yang ke-48 ayatnya ayat yang ke-29 insyaallah atau 47. Surat yang ke-47 atau nanti lihat surah Al-Fatah surat berapa. Yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya sampaikan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Allah katakan di antaranya Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Muhammad bukan hamba biasa, bukan orang sembarangan, tapi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala yang datang dengan membawa risalah kenabian dan kerasulan, yang kedudukan beliau di tengah-tengah kita, yang kita punya kewajiban-kewajiban pokok, di antaranya membenarkan semua yang dibicarakan oleh beliau, yang disampaikan beliau, tanpa kita mendustakan dengan akal-akal kita atau dengan perasaan-perasaan kita. Semua khobar-khobar yang beliau bawa mesti wajib kita benarkan. Di zaman beliau, setiap beliau berbicara tentang perkara gaib wajib dibenarkan. Di zaman kita dengan catatan khobar itu sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kedua adalah wajibnya kita senantiasa mentaati Nabi secara totalitas tanpa ada bantahan-bantahan. Kewajiban ketiga menjauhi setiap yang dilarang oleh Nabi. Kewajiban yang keempat, tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan bimbingan risalah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti kita mengimani Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mereka bersama dengan Muhammad Rasulullah SAW, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Allah menyebutkan beberapa karakter yang sangat mulia. Yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Hatinya benar-benar tegas berkaitan dengan kekafiran-kekafiran. Tidak bisa seujung rambut pun meridhai kekafiran. Kekafiran enggak, kekafiran la, kekafiran tertolak, tidak ada, yaitu kompromi berkaitan dengan kekafiran. Asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras terhadap orang-orang kafir, yakni dalam hal memegang prinsip teguh, yakni keislamannya. Tertanam
kebencian kepada kekafiran dan para pelaku kekafiran. Karena Allah membenci kekafiran, kita wajib membenci kekafiran. Allah memerangi kekafiran, kita wajib memerangi kekafiran. Ini adalah sikap orang yang mereka betul-betul memiliki prinsip menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, antara membenci kekafiran, memerangi kekafiran, bersikap keras kepada orang-orang kafir dan kekafiran, itu berbeda dengan sikap adil. Bersama dengan itu semuanya, orang mukmin adalah bersikap adil, seadil-adilnya. Karena kita tidak diajarkan zalim sama sekali oleh Allah Ta'ala, walaupun kepada musuh, walaupun kepada orang kafir, tidak boleh kita melakukan kezaliman. Bagaimanapun kebencian kita yang memuncak kepada siapapun, tidak boleh kita kemudian zalim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum menyeret Anda untuk tidak berbuat adil. Tetaplah Anda berbuat adil, karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Para sahabat keras kepada kekafiran, gak bisa kompromi. Dan tidaklah belas kasihannya kepada orang kafir membuat dia ridha dengan kekafiran, gak ada. Menunjukkan bagaimana sempurnanya loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hal itu tidak menghalanginya untuk berbuat baik kepada orang kafir dan berbuat adil. Kerasnya kepada kekafiran tidak menghalangi untuk berbuat baik kepada orang kafir dan berbuat adil. La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian wahai kaum mukminin yang membenci kekafiran, yang sangat benci kepada syirik dan kufur, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sehingga tegasnya mereka dalam prinsip agamanya itu tidak menyeret kepada kezaliman, tapi tetap dalam keadilan yang diajarkan Allah Ta'ala. Kepada kaum mukminin ruhama'u bainahum, memiliki rasa kasih sayang yang sangat tinggi, kepedulian yang sangat tinggi. Mereka telah diikat dengan ikatan iman, ikatan akidah, ikatan kalimat tauhid, la ilaha illallah, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Sehingga mereka menunjukkan kasih sayangnya, kelembutannya, sikap adillatin alal mu'minin, bersikap rendah hati, andap asor, rendah hati, tawadhu kepada kaum mukminin. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bagaimana bermuamalah dengan kaum mukminin. Kecintaannya kepada kaum mukminin karena imannya dan ketaatannya, karena keislamannya. Ruhama'u bainahum. Kemudian itu dari sisi bagaimana jiwa mereka terhadap saudaranya kaum mukminin dan bagaimana sikapnya dengan orang kafir. Kemudian tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Kamu lihat para sahabat adalah orang-orang yang mereka benar-benar ruk'an, ruku', sujadan, sujud, yakni memiliki ketundukan dan kepatuhan sepatuh-patuhnya kepada Allah Ta'ala. Yang hati mereka Allah yang tahu bagaimana isi hati mereka itu. Isi hati mereka itu seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan.
mereka benar-benar dalam melakukan amaliyah ibadah yang mereka bangun itu semata-mata mengharapkan karunia dan keutamaan dari Allah Ta'ala. Menunjukkan orang yang hatinya bersih, jiwanya memiliki keikhlasan yang sangat tinggi. Mereka orang-orang yang tidak mengharapkan dunia dalam amaliyah yang mereka lakukan, sehingga sangat kuat orientasi mereka terhadap perkara akhirat. Kemudian simahum adapun tanda-tanda mereka ini min athari sujud, kamu akan lihat tanda-tanda mereka sebagai asar atas ketundukannya kepada Allah. Fi wujuhim simahum fi wujuhim min athari sujud, muka mereka nampak sekali tanda-tanda orang-orang yang betul-betul sangat tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Bukan muka-muka yang kelihatan angkuh dan sombong. Bukan muka-muka yang menunjukkan orang-orang yang mereka itu yakni menunjukkan muka-muka pembangkang. Tapi yang terlihat dalam mukanya para sahabat adalah muka orang-orang yang mereka ruk'an sujadan, orang-orang yang mereka ini min athari sujud, betul-betul orang yang mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mathalum fit Taurati wa mathalum fil Injil. Perumpamaan mereka itulah perumpamaan tentang para sahabat yang ada dalam kitab Taurat dan ada dalam kitab Injil. Nabi dan para sahabat Nabi itu telah tertera dalam kitab Taurat dan kitab Injil, sehingga orang-orang Yahudi sesungguhnya mereka telah sangat mengenal Nabi dan para sahabatnya. Bahkan kata Allah, mereka itu dalam mengenal Nabi seperti mengenal anak kandungnya sendiri melalui apa yang telah mereka dapatkan dalam kitab Taurat. Ini contoh beberapa ayat Bapak sekalian yang menyebutkan tentang siapa itu para sahabat. Sekarang lihat dalam sunnah Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Para sahabat, khairun nasi qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ya, ini generasi para sahabat. Kalau dikatakan terbaik, sebaik-baik, terbaik dalam hal ilmu dan amal. Karena agama itu gabungan antara ilmu dan amal. Ilmunya paling sahih, ilmunya paling lurus, ilmunya paling tepat, dan amalnya paling benar. Dan ini yang lebih layak untuk dikatakan di atas siratal mustaqim dibandingkan dengan yang lain-lainnya, dengan rekomendasi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi SAW menunjuk person dengan ahlul jannah sebagai ahlul jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nabi tunjukkan satu-satu. Dan secara umum Nabi punya pujian kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sehingga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita telah mengetahui keutamaan para sahabat yang sedemikian rupa, satu diantaranya, jangan pernah mencela dan mencaci maki para sahabat Nabi. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian cela para sahabatku. Sampai Nabi bersumpah, waladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, lau anfaqa ahadukum misla udin daban, seandainya di antara kalian ada yang infak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2 sampai 3 kilo, tingginya kira-kira 350 meter. Seandainya ada orang infak dengan emas sebesar gunung Uhud yang beratus-ratus ton, itu
tidak akan menyamai ma'adraka, tidak akan menyamai satu mud infaknya para sahabat atau bahkan separuhnya. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat tinggi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bapak sekalian, hati-hati dengan buku-buku yang isinya provokatif untuk membenci salah seorang di antara sahabat Nabi. Banyak buku yang beredar itu diantaranya bagaimana provokatif untuk membenci sahabat Muawiyah, sahabat Utsman, yang dianggap Muawiyah politikus yang penuh dengan makar, pikirannya kotor. Ini adalah pengaruh-pengaruh sejarawan Syiah yang penuh dengan kedengkian kepada para sahabat dan memandang dengan kacamata politik kotor. Ini sangat berbahaya, sehingga muncul kebencian dan bahkan hampir melaknat kepada orang semisal Muawiyah yang Nabi sebutkan keutamaannya sangat banyak. Banyak beredar riwayat palsu, cerita yang sudah kurang lebih, yang sudah penuh dengan tambahan-tambahan kedustaan tentang para sahabat. Yang jelas Nabi wasiatkan jangan pernah mencela para sahabat Nabi. Hendaknya betul-betul kita memiliki pemikiran yang adil tentang para sahabat Nabi. Mereka manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi juga menyebutkan tentang umat ini akan terpecah belah menjadi sekian kelompok, firqah, pemikiran yang beraneka macam, keselamatan dalam beragama adalah bagi mereka yang benar-benar meniti warisan sahabat Nabi, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang difahami dan diamalkan para sahabat Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Pegangi betul-betul sunnah Nabi dan para sahabat, gigitlah dengan gigi geraham Anda. Terus sekalian, ini yang kita sampaikan secara singkat tentang bagaimana kewajiban kita mencintai para sahabat dan mengikuti para sahabat. Semoga manfaat. Kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita sambung dalam pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.